Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zoom kali ini kita akan membahas tentang bisnis global yang akan dipresentasikan oleh kelompok 6. Global. Langsung saja kita mulai. Cukup Pak Anies. Di kelompok 6 ada Ailsa, ada Indika, ada Nila, ada Randy, dan ada saya sendiri, Cantika, sebagai moderator. Selanjutnya langsung kita ke materi ya. Definisi bisnis global. Bisnis global atau bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatannya melewati batas-batas negara, melibatkan perdagangan produk, jasa, dan investasi di berbagai negara. Sejarah bisnis global dimulai dari zaman kuno. Zaman kuno ini melewati jalur sutra, zaman penjelajahan. Yang kedua ada zaman penjelajahan, dimulai pada abad ke-15 dan 16, dan membuka jalur baru ke Amerika dan Asia. Selanjutnya ada revolusi industri. Ini adalah akibat dari lahirnya revolusi di Inggris abad ke-18 dan 19. Ya, ada imperialisme. Ini adalah sejarah yang mengarah pada eksploitasi sumber daya dan perdagangan yang tidak seimbang, perang dunia dan pasca perang dunia, perang dunia dan pasca perang dunia adalah kelanjutan dari imperialisme itu sendiri. Setelah itu ada globalisasi yang mengakibatkan perdagangan, investasi, dan teknologi semakin berkembang di seluruh dunia. Selanjutnya ada revolusi teknologi, ada internet dan e-commerce yang tumbuh seiring berkembangnya zaman, memungkinkan perusahaan beroperasi secara global dan lebih efisien. Selanjutnya ada perubahan ekonomi. Hal ini merupakan akibat dari krisis keuangan global tahun 2008. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ailsa. Ailsa bisa langsung ulang ya. Jenis bisnis global. Bisnis global sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bisnis global berbasis equity dan non-equity. Bisnis global berbasis equity yang pertama ada ekspor yang terdiri dari dua jenis, yaitu indirect export, yaitu mengekspor barang atau jasa melalui beberapa tipe pangkalan induk eksportir, dan direct eksportir, yaitu mengekspor barang atau jasa hasil produksi sendiri. Yang kedua ada Turkey Project, yaitu sebuah mekanisme ekspor teknologi, keahlian manajerial, dan sebagai berbentuk perlengkapan modal. Yang ketiga Counter Trade, yaitu penetapan dagang yang mengharuskan penjual atau eksportir menerima sebagian atau seluruh perjanjian saat proses pengiriman. Keempat, yaitu licensing, yaitu pengaturan kontrak di mana suatu perusahaan memberikan hak paten kepada perusahaan lain untuk mendapatkan bayaran. Kelima, ada franchising, yaitu sebuah perusahaan yang melakukan kontrak dengan perusahaan lain untuk mengoperasikan bisnis di bawah nama perusahaan yang sudah terkenal. Keenam, ada kontrak manufacturing, adalah perjanjian kontrak suatu perusahaan memproduksi barang untuk perusahaan lain yang akan dipasarkan perusahaan kedua. Dan yang ketujuh ada manajemen kontrak, adalah adanya peraturan mekanisme manajemen untuk perusahaan lain. Selanjutnya akan disampaikan teman saya Nila. Selanjutnya, bisnis global berbasis non-equity. Yang pertama ada wholly owned subsidiary, yang artinya cabang dari perusahaan di luar negeri. Kedua, joint venture merupakan kerjasama antara dua atau lebih perusahaan yang memiliki kepentingan yang sama.
Dan ketiga, ada strategis alliances, yaitu bentuk partnership antara kompetitor, pelanggan, atau supplier. Kemudian tahapan bisnis global dimulai dari mengekspor kontrak kerja sama, aliansi strategis, afiliasi kepemilikan penuh, dan global strategis partnership. Strategi bisnis global ke-1 ada ekspor dan impor, kedua lisensi dan franchising, ketiga investasi langsung asing, keempat aliansi strategis, kelima penyesuaian produk, keenam manajemen risiko mata uang, ketujuh pengelolaan rantai pasokan global, kedelapan pemasaran global, 9 diversifikasi geografis, 10 inovasi teknologis, 11 manajemen multinasional, 12 keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan, 13 penyelidikan pasar. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, Indika. Memahami konteks bisnis global. Globalisasi adalah proses di mata dunia menjadi semakin terhubung. Atau globalization is the process by which the world in booming, interaksi interconnect. Sebagai akibat dan meningkatnya bisnis secara masif serta terjadi pertukaran budaya. Memahami konteks bisnis global menurut Hall and McGraw tahun 1999 mengatakan bahwa pengertian globalisasi adalah proses atau serangkaian proses yang mewujud terjadinya transformasi dalam organisasi spesial. Selanjutnya terjadinya intensifikasi atau peningkatan serta keterhubungan aliran bisnis, investasi, keuangan, migrasi, dan pertukaran budaya. Selanjutnya dimensi bisnis global, struktural, dan kinerja. Faktor pendorong bisnis global. Yang pertama ada market driver, yang kedua cost driver, yang ketiga ada government driver. Yang keempat competitive driver. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Indika. Alasan perusahaan masuk pasar global. 1. Menarik permintaan asing. 2. Pengembangan teknologi. 3. Penggunaan sumber daya murah. 4. Diversifikasi internasional untuk memenuhi permintaan dari berbagai negara terhadap produk yang dihasilkan. 5. Perluasan pasar.
Keuntungan dari bisnis globalisasi. Oh, global. Pasar yang lebih besar. Bisnis global membuka peluang akses ke pasar yang lebih luas, meningkatkan potensi penjualan dan pertumbuhan bisnis. Persaingan yang menyegarkan. Bisnis global memperkenalkan persaingan yang bervariasi dari berbagai pasar, mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk dan layanan. Diversifikasi risiko. Dengan beroperasi di berbagai negara, bisnis global dapat mengurangi risiko dengan menyebar investasi dan mengurangi ketergantungan pada satu pasar atau ekonomi. Tantangan dalam bisnis global. Satu, perbedaan budaya. Tentang terbesar dalam bisnis global adalah navigasi perbedaan budaya dalam bahasa norma dan nilai-nilai bisnis. Regulasi dan hukum. Persyaratan regulasi dan hukum yang berbeda di setiap negara dapat menjadi tantangan dalam perizinan perdagangan dan kepatuhan bisnis. 3. Teknologi dan infrastruktur. Tingkat aksesibilitas dan kualitas teknologi dan infrastruktur dapat bervariasi di berbagai negara mempengaruhi operasional bisnis global. Pasar global yang menjanjikan. Bisnis e-commerce. Pasar global e-commerce terus berkembang pesat, menciptakan peluang besar bagi bisnis yang dapat memasarkan produk secara online ke seluruh dunia. Pariwisata. Pasar pariwisata global terus bertumbuh dengan miliar wisatawan yang mengunjungi destinasi wisata. Sektor teknologi terus berkembang dengan adopsi teknologi tinggi dan permintaan akan solusi. Studi kasus bisnis global yang sukses. Tesla mobil listrik. Tesla mempertahankan keunggulan kompetitif dengan teknologi mobil listrik yang inovatif dan mengubah industri otomotif secara global. Amazon e-commerce karena yang nyaman ya dan pengiriman cepat. Samsung teknologi elektronik. Samsung menguasai pasar global dengan produk teknologi elektronik berkualitas tinggi seperti smartphone, TV, dan perangkat wearable. Besar ke dong. Oke. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.